Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas salah satu motor sport touring di kelas 150cc dari pabrikan yang berlogo S. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, emang ada dari pabrikan S punya motor sport touring di kelas 150cc, bukannya adanya di kelas 250cc doang. Nah, pokoknya pasti teman-teman udah lihat di thumbnail juga kan. Nah, motor itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi ini, wah kayaknya bakalan seru banget sih teman-teman. Ya pokoknya tonton aja video kali ini ya. Akan gue jelaskan detail-detail mengenai motor tersebut dan apakah akan masuk ke Indonesia. Nah, itu akan kita bahas juga. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Oke teman-teman, pasti teman-teman udah lihat di thumbnail juga kan apa motor yang akan gue bahas kali ini. Dan ini menarik sekali untuk dibahas teman-teman, karena Suzuki menggebrak pasar dengan meluncurkan generasi terbaru motor sport adventure-nya di kelas 150cc, tapi nggak 150cc banget teman-teman. Jadi ini adalah V-Strom 160 yang basis desainnya itu sangat mirip dengan V-Strom 250SX, di mana V-Strom 250XX sendiri sudah hadir di Indonesia. Walaupun sampai saat ini masih CBU ya teman-teman. Tapi desainnya bener-bener mirip. Jadi seperti apa penampakannya, terus detailnya seperti apa akan kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian lampu-lampunya dulu ya, frame lampunya itu di cover dengan kontur yang tebal berbalut dengan kayak bertumpuk gitu teman-teman, atas dan bawah ya. Udah gitu lampunya sudah LED, jadi makin terang lagi pasti sistem pencahayaannya. Ditambah lagi namanya motor adventure ya teman-teman. Bannya ini sudah pakai dual purpose, terus setangnya juga tinggi, fat bar juga teman-teman. Jadi lebar tinggi, wah pasti bakal nyaman banget untuk posisi duduknya. Ditambah lagi sudah dibekali dengan knuckle guard pada gripnya teman-teman. Wah ini pokoknya udah sumpah ready touring banget motor ini, ready touring dari lahir ya teman-teman. Walaupun kalau untuk motor adventure menurut gue untuk windshield dari V-Strom 160 ini kayaknya kurang tinggi ya teman-teman, karena cuman ya segitu seperti yang ada di video ini. Tidak seperti ini loh CB150X ya. Kalau CB150X kan lebih tinggi tuh. Ya sebenarnya bisa diganti sih, gampang aja, cuman kan kalau yang nggak mau ribet, maunya dari pabrikan udah ada kan yang gitu ya teman-teman orangnya. Jadi ya tergantung kitanya juga sih pokoknya. Lalu selanjutnya untuk bagian kayak fitur-fitur lainnya tuh ya motor-motor sport touring itu kebanyakan dia pokoknya lebih ke fisiknya gitu ya, kayak touring banget gitu loh teman-teman. Terus untuk bagian pengeremannya pun sudah cakram di kedua rodanya, terus ada fitur anti-lock braking system juga teman-teman. Wah udah mantep banget ini pokoknya, buat touring mantep banget teman-teman. Udah berapa kali gue ngomong mantep. Nah terus untuk spek mesinnya gimana? Nah spek mesinnya ini berkubikasi 162cc SOHC, ukuran bore stroke-nya 60 x 57,4 mm. Jadi motor ini kategorinya overbore ya teman-teman. Dan percepatannya itu cuma 5 giginya teman-teman. Terus untuk powernya itu sebesar 14,7 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 14 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Terus pendinginnya juga masih pakai pendingin udara. Tapi kalau untuk masalah gigi 5 ya menurut gua worth it aja teman-teman, karena gua pun ya kayak di perkotaan, terus ya pokoknya selama dipakai sehari-hari jarang juga pakai gigi 6. Kalau ngebut pun itu seringnya di gigi 5. Soalnya kalau di gigi 6 tuh kayak buat apa ya, finishing aja gitu loh. Malah seringnya pas udah ganti gigi 6 malah turun. Jadi ya aman-aman aja dengan cuma 5 gigi gitu ya, 5 percepatan. Lalu untuk bobotnya juga lumayan nih teman-teman. Bobotnya itu mencapai 148 kg.
Jadi yang jelas motor V-Strom 160 ini bukan motor enteng ya, karena kan motor touring pastinya bobotnya lebih besar, karena kapasitas tangkinya aja juga gede teman-teman, sebesar 13 liter. Wah, mantep banget kan, 13 liter. Ini udah tergolong gede lah. Si Japra aja 12 liter itu udah lebih dari cukup buat touring, buat harian, dan lain-lain ya pokoknya. Nah, yang terpenting gimana si V-Strom 160 ini bakalan masuk Indonesia atau tidak? Karena kalau di sebelumnya itu si V-Strom 160 ini kan yang tadi gue bilang itu dia merger sama Haoju kan, itu yang di Cina. Pakai nama Haoju DL160. Nah, kalau yang terbaru ini namanya kan V-Strom 160 tapi memang pakai desain mesin ya semuanya pokoknya sama dengan DL160, cuman ini bener-bener dari Suzuki-nya sendiri. Tapi di Kolombia teman-teman. Seandainya ini rilis juga di India, nah sangat besar kemungkinan si V-Strom 160 ini juga bakal masuk Indonesia, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu juga sudah banyak motor CBU dari Indianya si Suzuki. Ada V-Strom 250 SX, ada Suzuki Burgman, sama Suzuki Avenis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk gambaran apakah motor ini masuk Indonesia atau tidak. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana? Motor ini perlu atau tidak masuk di Indonesia? Gue rasa wajib sih teman-teman ya. Cuman kalau dilihat-lihat kemungkinannya 50-50 ya. Soalnya seperti sudah gue jelaskan tadi, jadi sebelumnya itu motor ini adalah bukan dari Suzuki langsungnya gitu ya. Maksudnya kalau di sana kan ada dari Suzuki dan Haoju. Nah, jadi mereka tuh kayak apa ya? Kolaborasi gitu ya, bukan kolaborasi juga sih. Jadi pokoknya si Suzuki itu merger lah sama si Haoju itu. Jadi bikin motor si Haoju DL160 itu. Jadi ya pokoknya teman-teman pantau aja juga di video ini di channel gua. Jadi kalau ada update selanjutnya langsung kita bahas. Oke, menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuro_project. Karena sebelum gue upload YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.